hampir kehilangan 21 juta gara-gara aturan asuransi coy. Jadi bulan November 2021 kemarin, aku disuruh sama ibuku untuk ngurusin asuransi dia. Asuransinya bakal cair Februari tahun 2022 nih. Jadi ceritanya gini coy, tahun 2016 atau tahun 2017, ibuku dapat telepon dari Aksa Mandiri. Aksa Mandiri ini ada program kayak telemarketing gitu, jadi asuransi yang ditawarkan secara telepon. Nah, ketika ditawarin itu, ibuku ngambil coy, ibuku ikut join asuransi tersebut. Nah, hal yang nggak kita tahu adalah, kalau kita daftar asuransi via telepon, maka semua transaksi dan juga ketika kita mau berhenti dari asuransi tersebut atau ketika kita mau melakukan pencairan dana saat preminya sudah habis gitu, itu susahnya setengah mati coy, karena kita harus telepon. Teleponnya sih gampang coy. Yang susah itu adalah terhubung dengan customer service atau customer care dari perusahaan tersebut, dari asuransi tersebut coy. Kalau kalian belum pernah telepon kantor asuransi, silahkan kalian coba sendiri ya. Kita telepon kantor asuransi itu ya, itu susah banget coy terhubungnya. Karena mereka ini setiap menit itu dapat panggilan. Akhirnya customer care mereka, operator mereka itu ngangkatin telepon dari para konsumen-konsumen yang lain. Nah, kita itu bisa antri itu bisa lama banget coy. Gregetan nggak bisa ditelepon nih pihak asuransi tersebut. Akhirnya ibuku nyuruh aku untuk ke kantor cabang asuransi tersebut di kota Palembang. Nah, waktu mau masuk ke kantor asuransi tersebut coy, itu kita harus verifikasi peduli lindungi atau menunjukkan kalau kita sudah vaksin nih. Hal yang aneh itu adalah gini coy, kita disuruh menunjukkan kalau kita sudah pernah vaksin gitu ya. Padahal ya, ketika kita masuk ke kantor tersebut, kita nggak ketemu siapa-siapa coy. Satpam yang jaga kantor tersebut yang kita temuin sebelum masuk kantor itu, dia ngambil tablet, kemudian naruh tablet itu di depan kita. Habis itu kita video callan dengan customer care di sana coy. Protokol kesehatannya buat apa coy? Kalau kita ujung-ujungnya video callan sama customer care. Dan ternyata walaupun aku sudah sampai ke kantor cabang asuransi tersebut, pencairan dana itu tetap tidak bisa dilakukan di kantor cabang coy. Harus via telepon, karena ibuku itu join asuransi tersebut via telepon. Dan yang bikin gregetan lagi adalah ketika sudah waktunya pencairan, jadi uang asuransi ibuku itu sudah bisa dicairkan 17 Februari tahun 2022 coy. Ditungguin dari 17 Februari 2022 sampai tanggal 27 Februari 2022, duitnya itu belum cair sama sekali coy. Karena duit premi ibuku ini belum dicairkan sama Aksa Mandiri nih ke rekening ibuku, akhirnya ibuku ini datengin 3 kantor Bank Mandiri di Yogyakarta coy. 2 Bank Mandiri tersebut tidak bisa membantu untuk meneruskan atau menghubungkan ibuku ke kantor asuransi Aksa coy. Tapi untungnya ada satu customer service dari Bank Mandiri yang dia mau bantuin ibuku ngubungin kantor Aksa Mandiri buat bisa memproses pencairan dana asuransi ibuku nih. Ibuku dijanjikan 3 hari untuk datang lagi ke kantor bank tersebut. 3 hari kemudian, ibuku datang ke kantor Bank Mandiri tersebut, ketemu sama CS yang sama. Si CS tersebut bilang, "Bu, maaf, dana asuransi ibu belum bisa dicairkan karena menurut pihak Aksa, ibu punya tanggungan bank." Ibuku ini kan pensiunan, tahun 2022 ini udah nggak jadi PNS lagi nih. Ibuku tuh nggak punya cicilan bank coy. Cicilan bank yang dimaksud sama Aksa itu adalah cicilan bank di tahun 2015 atau tahun 2014 coy. Dan itu pembayarannya sudah lunas coy. Akhirnya ibuku menjelaskan nih, kalau cicilan tersebut sudah selesai bertahun-tahun yang lalu. Kemudian pihak CS ini ngubungin lagi nih Aksa. Pihak Aksa cek ternyata benar, tidak ada masalah dengan cicilan bank. Tapi Aksa punya alasan kedua lagi nih. Katanya akun bank ibuku itu KTP-nya domisili Sumatera Selatan. Sedangkan ibuku saat itu sudah pindah di Yogyakarta. Jadi akun banknya itu harus dirubah dengan domisili Yogyakarta. Dirubah nih. Setelah dirubah, muncul nih alasan ketiga lagi nih. Alasan ketiga adalah ibuku belum membayar asuransi di bulan Februari. Padahal ya, Aksa Mandiri itu sudah SMS kalau bulan Februari 2022 sudah selesai iurannya dan duitnya akan ditransfer secara otomatis ke rekening ibuku. Tetapi kalau misalkan ibuku mau melanjutkan asuransi tersebut, silahkan melakukan pembayaran asuransi tersebut sebelum tanggal 27 Februari. Jadi kan enggak bayar iuran di bulan Februari, tetapi itu diminta coy. Ketika sudah dibayar asuransinya, ternyata asuransi ibuku ini bukannya belum bayar iuran Februari, tetapi tagihan iuran tersebut itu untuk memperpanjang asuransi tersebut. Jadi dari Februari 2022 sampai besok 2027 coy. Poin yang mau aku sampaikan adalah
Aslinya asuransi itu bagus coy. Tapi kalau kamu mau pakai asuransi, lebih baik kamu cari asuransi yang offline coy, yang langsung daftar ke kantor asuransi tersebut coy. Jangan daftar via telemarketing atau asuransi via telepon, nggak usah, susah banget, ribet banget. Baik itu Allianz atau Prudential atau AXA atau ACA gitu ya, terserah. Kalau kalian mau ambil asuransi itu baik-baik aja gitu coy. Tapi pastikan kalau semua itu bisa diurus secara offline coy, nggak via telepon yang seperti yang kuceritakan coy. Kuulangi sekali lagi, asuransi itu hasilnya bagus coy. Aku aja pakai asuransi coy. Aku pakai asuransi